menjadi masalah ketika kita merasa lebih baik dan kemudian mulai mengkritisi, mulai membandingkan, dan mulai membuat orang lain seolah-olah lebih buruk dari kita karena pilihan cara untuk melayani. Maka marilah kita renungkan diri kita masing-masing, bagaimana kita saling melayani dalam hidup kita. Pilihan apa yang kita pilih, Marta dan Maria? Tentu keduanya baik, dan apakah kita jatuh pada sikap merasa lebih baik daripada yang lain? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santa Marta. Santa Marta terkenal dalam kisahnya bersama dengan Maria, saudarinya, di mana Marta dikenal sebagai pribadi yang aktif dan siap melayani, sementara Maria adalah pribadi yang duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan sabda yang disampaikan Yesus. Pada waktu itu Yesus menegur Marta karena terlalu sibuk melayani dan kurang mendengarkan sabda Tuhan. Pelayanan yang dilakukan Marta tentu baik, tetapi juga harus disertai dengan pengendapan serta refleksi. Dan Santa Marta menangkap hal itu. Wujud misa pada pagi hari ini kita berdoa bagi jiwa yang dipanggil Tuhan. Semoga Allah menganugerahkan kerahiman dan menerimanya dalam kerajaan surga. Kita juga mohon kesembuhan bagi yang sakit COVID-19. Semoga diberikan pendampingan, juga diberikan kekuatan dan akhirnya kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas seperti semula. Dan kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang lain yang terdampak COVID-19, baik yang positif, karantina mandiri, maupun para relawan, petugas kesehatan, dokter dan perawat, serta semuanya yang terlibat dalam penanganan COVID. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, dan pendampingan dari Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama, agar kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Santo Yohanes. Anak-anakku terkasih, marilah kita saling menaruh cinta kasih, sebab cinta kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah adalah cinta kasih. Dalam hal ini, cinta kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah cinta kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan cinta kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita untuk mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Putranya menjadi
Juru Selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Putra Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah cinta kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam cinta kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, tetapi Marta sibuk melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang takkan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas yang merupakan bacaan untuk peringatan wajib Santa Marta. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dari Injil Yohanes saat Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus. Yang kedua adalah dalam Injil Lukas ini yang menyatakan bagaimana peran Marta dan Maria dalam menyambut Yesus. Kisahnya tadi kita semua sudah tahu dan seringkali menjadi permenungan tersendiri bahwa Marta sibuk melayani sementara Maria mendengarkan sabda Yesus sendiri. Seolah-olah itu dipertentangkan. Padahal kalau kita renungkan benar-benar, apa yang dilakukan Marta itu juga tidak buruk. Apa yang dilakukan Marta itu juga
tidak salah menurut saya dalam permenungan saya. Mengapa? Karena Yesus itu sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya, lalu datang ke sebuah rumahnya Marta dan Maria. Sebagai tuan rumah yang baik, pasti akan berupaya menyuguhi apa ya bahasa Indonesia ini? Ya, menjamu dengan baik. Pastilah, coba Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kalau datang ke rumah orang, dianggurke, dijagongi tok, ada perasaan ganjel ndak? Mungkin ndak. Tapi bisa jadi merasa kok dianggurke ya, kosongan, wedang putih we ra metu. Misalnya kayak gitu itu. Ada perasaan begitu. Nah, Marta itu tahu Yesus dalam perjalanan, maka pasti capek, pasti lelah, maka kemudian berupaya menjamu sebaik-baiknya. Sementara Maria itu lebih memilih untuk jagongi, untuk menemani Yesus. Ini juga penting loh. Kenapa? Karena kalau kita datang ke rumah orang yang kita datangi sibuk sendiri, kadangkala kita juga merasa ditemoni kok malah sibuk ya, dan lain sebagainya. Maka keduanya itu mengambil pilihan untuk melayani Tuhan. Kedua-duanya baik, kedua-duanya juga melakukan sesuatu yang bernilai untuk Yesus dan murid-muridnya. Menjadi masalah adalah ketika salah satu mulai merasa apa yang dilakukannya itu lebih baik daripada yang lain. Tadi kan menjadi masalah setelah Marta meminta kepada Yesus, Tuhan, Mbok Maria itu suruh bantu aku, ini loh repot. Nah, kayak gitu itu loh. Itu mulai menjadi masalah. Padahal dua-duanya sebenarnya mengambil pilihan yang baik. Bahwa Marta akhirnya merasa bahwa saudarinya tidak mau membantu, saat itulah mulai dia menilai dirinya menjadi lebih baik dalam melayani Tuhan Yesus. Padahal seperti saya katakan tadi, dua-duanya diperlukan. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita menggereja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa melayani secara aktif, membantu sana sini, menjadi relawan ini dan itu penting juga. Tetapi juga ada orang-orang yang memilih untuk melayani dengan cara yang lain, dengan cara lebih diam, dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pilihan itu bisa diambil dua-duanya. Sebagai seorang pribadi kita bisa aktif melayani, tetapi juga diingatkan untuk juga menempatkan sabda Tuhan dalam prioritas kita. Kadangkala kita tergoda menjadi orang yang aktif sekali tetapi kurang mendalami atau kurang mengendapkan pengalaman-pengalaman melalui refleksi. Tapi kadangkala kita juga menjadi orang yang refleksi terus tetapi kurang beraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihan seperti Marta itu menjadi lebih mudah untuk dipilih karena lebih kelihatan, melayani sana, membantu sana, lebih kelihatan. Orang menjadi lebih mengapresiasi. Itu lebih sangat orang-orang yang sangat aktif itu. Tetapi pilihan seperti Maria itu kadangkala kita tinggalkan karena tidak kelihatan, tidak terekspos dan lain sebagainya. Karena orang-orang seperti ini biasanya lebih hening, mendoakan dan lain sebagainya, itu kan tidak terekspos kemana-mana. Kadangkala membantu dengan diam-diam dan lain sebagainya. Kedua sikap ini dua-duanya baik. Sekali lagi tadi menjadi masalah ketika salah satu kemudian mulai membandingkan, aku lebih baik, kamu ngapain? Aku lebih baik, kamu ngapain? Itulah yang coba kita hindari dalam pelayanan kita masing-masing. Kita melayani dengan cara kita masing-masing. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain dan kebaikan Tuhan tentu baik dengan cara kita masing-masing. Menjadi masalah ketika kita merasa lebih baik dan kemudian mulai mengkritisi, mulai membandingkan dan mulai membuat orang lain seolah-olah lebih buruk dari kita karena pilihan cara untuk melayani. Maka marilah kita renungkan diri kita masing-masing, bagaimana kita saling melayani dalam hidup kita. Pilihan apa yang kita pilih, Marta dan Maria? Tentu keduanya baik. Dan apakah kita jatuh pada sikap merasa lebih baik daripada yang lain? Kita hening sejenak. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa, sumber kebahagiaan kami, tubuh dan darah mulia Putramu telah kami sambut dengan khidmat. Semoga karenanya kami Kau jauhkan dari segala kefanaan hidup, supaya sanggup mengasihi Engkau di dunia, serta bergembira dapat memandang-Mu di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa saling melayani satu sama lain dengan cara kita masing-masing. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.